Nah, orang-orang yang tidak mengakui the truth, maka dia telah tertutup atau terhijab. The truth ini memiliki kaitan dengan hal-hal yang paradoks. Dalam sesuatu yang kompleks dan paradoks, di sana itu terdapat sesuatu yang sebetulnya simple dan natural. Jika kita telah menghilangkan ego kita sudah egoless dan beyond mind. Nah, orang yang tidak melampaui kompleksitas ataupun paradoks, ia cenderung membenturkan antara kedua kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar kembali mengenai the truth. Juga pada hari ini kita akan membahas tentang paradoks. Nah, kita mereview lagi materi minggu lalu. Apa sih the truth itu? The truth dalam keseharian. Kebenaran itu artinya keteraturan, bukan ketimpangan. Sifatnya itu menyatukan, bukan memecah belah. Keseluruhan dan bukan memisahkan. Nah, the truth itu adalah keberanian untuk mengakui itu semua. Kebenaran itu tidak pernah memihak pada yang timpang, arogan, dan egois. Nah, orang-orang yang tidak mengakui the truth, maka dia telah tertutup atau terhijab. The truth ini memiliki kaitan dengan hal-hal yang paradoks. Dalam sesuatu yang kompleks dan paradoks, di sana itu terdapat sesuatu yang sebetulnya simple dan natural. Jika kita telah menghilangkan ego kita sudah egoless dan beyond mind. Nah, orang yang tidak melampaui kompleksitas ataupun paradoks, ia cenderung membenturkan antara kedua kebenaran. Nah, paradoks itu kan terlihat seperti dua hal yang bertentangan, padahal sebetulnya mereka adalah satu kesatuan. Nah, orang-orang yang masih menggunakan mind, logika, ego itu tidak akan bisa mencerna hal-hal yang paradoks. Berbeda dengan orang yang meyakini the truth, ia sangat dekat dengan real self. Ia simple, natural, keputusan yang dibuat itu tidak dibuat-buat seperti itu. Dia sudah menjadi real self-nya. Kalau misalnya orang yang masih menggunakan egonya, pikiran dan jiwanya itu masih tertutup sehingga ia tidak bisa melihat sesuatu secara clear, apalagi dalam memahami paradoks itu akan sangat sulit. Karena pada dasarnya alam semesta itu memiliki aspek paradoks, begitu juga dengan diri kita. Nah, paradoks itu kebenaran menurut paradoks bukan merupakan kebenaran menurut pikiran, namun masih berupa anggapan. Nah, contoh hal-hal yang terlihat paradoks padahal bukan itu seperti teks-teks di dalam kitab suci ataupun ajaran-ajaran spiritual. Kan kita sering menemukan ya banyak sekali ungkapan-ungkapan yang seakan-akan bertentangan padahal tidak, jika diri kita masih penuh ego. Seperti ketika Tuhan mengatakan bahwa rezeki itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Padahal Tuhan juga berkata bahwa hal-hal yang datang ke dalam kehidupan kita itu akan sesuai dengan prasangka kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang yang masih menggunakan ego, maka dia akan bingung. Jadi sebenarnya yang datang di dalam kehidupan kita itu akan sesuai prasangka kita atau akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka seperti itu. Padahal itu bukan merupakan sesuatu hal yang bertentangan, itu merupakan suatu hal yang satu kesatuan. Namun jika kita melihat yang sudah egoless dan beyond mind, maka semuanya akan terlihat simpel dan natural, tidak kompleks. Nah, pikiran kita ini sangat suka membentur-benturkan. Nah, selama kita belum bisa melampaui hal-hal yang bersifat paradoks, karena pada dasarnya hal-hal yang bersifat paradoks itu harus dilampaui. Gitu. Nah, selama kita masih belum bisa melampaui, maka masih akan ada tirai atau hijab yang menutupi kita. Kita akan sulit untuk menemukan the truth jika kita belum bisa melampaui hal-hal paradoks. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita masih tertutupi, masih terhijab? Itu karena kita masih menggunakan mind, masih menggunakan logika. Padahal logika itu sifatnya limited, itu terbatas, dia tidak bisa memahami hal-hal yang universal seperti paradoks ini. Tuhan itu sengaja menampakkan hal-hal yang paradoks di depan mata kita, di hadapan kita, agar logika dan pikiran kita runtuh. Nah, ketika logika dan pikiran kita itu sudah runtuh, maka yang tersisa hanyalah pure mind, pure soul. Hanya tersisa diri sejati kita. Nah, itu merupakan tujuan hidup kita kan, untuk menemukan diri
sejati kita untuk menemukan the truth. Disinilah kita bisa memahami bahwa ketuhanan karena logika hanya menjadi hijab. Nah, saya akan memberikan contoh lagi nih tentang paradoks seperti isi dan kekosongan. Isi dan kosong, ketika kita memisahkan kedua hal tersebut, itu kita akan bisa dengan mudah memahami isi ya isi, kosong ya kosong gitu, tidak ada isi. Padahal jika kita mencerna lebih dalam, kita memahami lagi dan menyelami lebih dalam lagi, isi itu adalah kosong dan kosong adalah isi gitu. Nah, ketika kita masih menggunakan mind kita, maka kita kan sangat sulit untuk memahami itu, karena dalam paradoks itu terdapat dua kebenaran. Kita tidak bisa mengkotak-kotakkan apa-apa yang ada di dunia ini. Kita tidak bisa oh yang ini yang benar, yang ini salah. Kita tidak bisa memaksakan versi kebenaran dari diri kita gitu, karena bahkan isi itu adalah kosong, kosong adalah isi. Bahkan sejatinya Tuhan, dia itu memperkenalkan dirinya dengan paradoks. Contohnya, Tuhan itu ada di sini, tapi ada di mana-mana juga. Tuhan tidak ada di mana-mana dan tidak dimanapun. Itu kan kalau kita baru mendengar akan terdengar seperti suatu hal yang bertentangan, padahal saking Tuhan itu menyeluruh, nah terciptalah pernyataan itu. Nah, jadi kehidupan kita itu memang sangat-sangat paradoks. Ketika kita berbicara tentang spiritualitas, maka kita juga sedang berbicara tentang paradoks. Gitu. Orang yang spiritualitasnya masih rendah, maka dia akan memperdebatkan, nggak bisa dong kayak gini, dia akan mengkotak-kotakan suatu hal, akan melihat segala hal itu black and white gitu. Padahal terdapat berbagai sudut pandang, jadi dia tidak bisa memahami hal yang bersifat paradoks. Dan bagi orang-orang yang masih ignorant, yang masih terhijab, kebenaran itu hanya yang versi ini, dan selain versi ini, yang lain itu salah. Padahal tidak bisa seperti itu. The truth itu harus tersingkap secara natural. Ada natural yang dilatih dan ada natural yang simple gitu, yang sudah tercipta dari awal. Seperti natural yang dilatih dan diciptakan itu seperti kita belajar mobil. Nah, ketika kita terus-menerus melatih mobil, mungkin memang sudah keahlian kita itu akan makin lama kita belajar makin natural gitu, makin udah nggak perlu lagi mengingat ini gas, ini rem, itu mungkin sudah tidak perlu lagi. Namun akan ada suatu saat di mana kita tuh tidak percaya kepada diri sendiri gitu. Akan ada saat itu kita menabrak dan banyak masalah-masalah lainnya karena naturalnya itu diciptakan. Nah, natural tidak diciptakan, natural yang terlahir sendiri itu seperti saya terlahir sebagai haya. Nah, oleh karena itu saya tidak perlu berlatih untuk menjadi haya, saya tidak perlu mengingat bagaimana sih caranya untuk menjadi haya, dan saya tidak akan pernah lupa komponen-komponen dalam diri haya itu, saya tidak akan pernah lupa gitu. Beda dengan kita belajar mobil, kita berlatih, itu akan ada saja komponen yang kita lupakan, bagaimana caranya ini itu akan suatu saat akan terjadi gitu. Kesadaran tentang the truth itu bisa terdengar dari kesadaran batin kita yang terdalam. Itu sama saja seperti kita merasa lapar gitu. Kan kita nggak perlu kan mengingatkan diri kita bahwa kita lapar. Kita tidak perlu diberitahu oleh orang lain bahwa kita lapar. Itu akan, rasa lapar itu akan muncul sendiri. Itu sama seperti the truth. The truth itu sebenarnya bukan diberitahu, bukan diciptakan. The truth itu sudah ada sejak awal dan kita hanya perlu menemukan the truth. Nah, makanya paradoks dan the truth ini sebenarnya sangat berkaitan. Ketika kita sudah melampaui paradoks, kita sudah bisa memahami ego kita, logika kita, pikiran kita sudah runtuh. Kita bisa memahami paradoks. Kita memahami bahwa tidak semua di dunia ini itu hitam putih, tidak ada yang hitam putih. Itu kita bisa memahami bahwa isi adalah kosong dan kosong adalah isi. Itu kita bisa mencerna itu semua. Sudah runtuh gitu ego kita ya. Kita sudah beyond mind. Maka otomatis kita juga bisa menemukan the truth gitu. Sudah tidak perlu lagi yang namanya diberitahu oleh orang. Itu bukan seperti itu konsepnya. The truth itu sebenarnya
beresonansi di dalam diri kita, beresonansi secara terus-menerus. Nah, kita hanya perlu mengikuti suara itu, karena the truth itu bukan untuk dicari, namun untuk ditemukan. Disinilah kita perlu melatih kontemplasi, meditasi, itu sangat penting sekali, juga prayer, jangan lupa. Itu adalah kiat-kiat yang harus kita terapkan dalam hidup kita, dalam rangka untuk bisa melampaui paradoks gitu. Karena selama kita masih ada mind, selama kita mengkotak-kotakan suatu hal, kita memaksakan bahwa yang benar tuh hanya yang ini, yang lain salah, itu kita tidak akan pernah bisa menemukan the truth. Karena the truth itu universal dan bukan partikular. Jadi situlah pentingnya kita menyadari terlebih dahulu gitu. Sampai kemanapun kita mencari the truth, itu tidak akan maksudnya sekeras apapun kita berusaha untuk menciptakan kebenaran, yaitu kebenarannya hanya versi diri kita sendiri, namun the truth yang sebenarnya itu ditemukan gitu. Nah, semoga dengan pembelajaran kita itu kita bisa bersama-sama berproses untuk meruntuhkan ego kita dan meruntuhkan logika kita yang sebenarnya itu sangat terbatas dan tidak bisa memahami apa itu paradoks. Nah, ketika kita sudah memahami sebenarnya paradoks itu tidak ada gitu, tidak ada hal-hal yang bertentangan, semuanya itu satu kesatuan. Nah, disitulah kita sudah menemukan the truth gitu. Jadi mari bersama-sama kita berproses menerapkan kontemplasi, self-inquirement, kita bermeditasi agar kita bisa menemukan tujuan akhir dari hidup kita, yaitu diri sejati kita. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.